tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan oleh gaya kohesi pada fluida, sehingga permukaan air terlihat menegang seperti selaput tipis. Akibatnya, benda ringan bisa terapung di atas permukaan air. Jadi di sini ada istilah mengenai gaya kohesi. Gaya kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Jadi kalau pada fluida, maka di sini gaya tarik-menarik antar partikel fluidanya itu dinamakan gaya kohesi. Kemudian akibat gaya kohesinya ini besar ya, maka benda ringan itu contohnya bisa jarum atau serangga air ya, itu bisa terapung di atas permukaan air. Nah, besar tegangan permukaan dirumuskan ya, gamma sama dengan F. F ini adalah gaya tegangan permukaan dibagi dengan panjang permukaan fluida. Oke, jadi F dibagi dengan 2L. Selain terdapat tegangan permukaan dalam fluida yang statis, dalam fluida statis juga terdapat istilah yang dinamakan kapilaritas. Gejala kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, ini biasanya terjadi pada air dan juga raksa. Untuk air di sini ternyata air itu cenderung turun, sedangkan untuk rasa permukaannya cenderung naik. Nah, kenapa kok bisa ada turun bisa naik? Pada air ini ternyata gaya adhesi lebih besar daripada kohesi. Nah, tadi sudah saya bahas mengenai kohesi, ini adalah gaya tarik antara partikel yang sejenis. Sedangkan adhesi ini adalah gaya tarik antar partikel yang beda jenis. Jadi di sini adhesi antara partikel fluida dengan dinding ya, ini partikelnya beda jenis ya, ini sangat kuat dibandingkan kohesi. Kohesi ini adalah antar partikel airnya. Sedangkan untuk kapilaritas raksa, di sini yang terjadi adalah sebaliknya. Kohesi ini adalah tarik-menarik antara partikel fluidanya itu ternyata lebih besar daripada tarik-menarik antara partikel fluida dengan dinding. Seperti itu. Nah, besarnya kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler bisa dicari menggunakan persamaan H sama dengan 2 gamma. Gamma tadi adalah tegangan permukaan. Kita bisa gunakan persamaan F per 2L dikalikan dengan cos theta. Theta adalah sudut kontak. Jadi kalau kita tarik garis ya di sini permukaan yang cembung atau permukaan yang cekung sini. Ini sebenarnya cekung ya. Permukaan cekung dengan yang cembung ini. Nah, nanti akan membentuk sudut theta. Theta ini adalah sudut kontak. Oke, jadi nanti H sama dengan 2 gamma dikalikan cos theta dibagi rho. Rho ini adalah massa jenis zat cair dikalikan G, gravitasi, dan R. R ini adalah jari-jari pipa kapiler. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini diketahui massa jenis air. Massa jenis air ini lambangnya adalah rho. Rho adalah 1 gram per centimeter kubik. Kita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Caranya adalah dengan dikali 1000 kilogram per meter kubik. Di dalam pipa kapiler berdiameter dalam 1 mm. Kalau diameternya 1 mm, berarti jari-jarinya adalah 0,5 mm. Atau kalau kita ubah ke meter menjadi 0,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 meter. Nah, di sini diketahui tinggi permukaan airnya adalah 4 cm ya. Di sini 4 cm ini maksudnya adalah ketinggian permukaan air di dalam pipa kapiler. Hanya adalah 4 cm atau 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 2 meter. Ya, jadi tingginya adalah 4 cm di atas permukaan air di luar pipa tersebut. Jika sudut kontaknya adalah 60 derajat, maka tegangan permukaannya berapa? Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan untuk mencari tinggi, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta. Cos theta-nya adalah cos 60 derajat dibagi dengan rho G dikalikan R. Hanya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kalikan gamma cos 60 itu adalah setengah. Dibagi dengan rho, rho-nya 1000 dikalikan gravitasi 10 dan R-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat.
Jadi nanti min 3-nya ini hilang ya, ketika dikalikan dengan 1000, dikalikan 10 maka 0 komanya hilang. Oke, ini 2 sama setengahnya bisa dicoret. Maka kita punya 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan gamma dibagi dengan 5. Maka besarnya gamma sama dengan 4 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 0,2 Newton per meter. Jawabannya adalah A. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke sub yang bagian fluida dinamis. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang aliran fluida. Nah, di sini yang pertama ada konsep mengenai debit. Debit diartikan banyaknya volume fluida yang melewati suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi misalkan di sini kita mempunyai sebuah selang ya, maka banyaknya volume fluida yang mengalir dalam selang tersebut persatuan waktu itu dinamakan debit. Jadi Q itu sama dengan V per T. V di sini untuk V besar artinya adalah volume, kemudian T-nya waktu. Namun debit itu juga bisa dicari dengan persamaan A dikalikan dengan V. Jadi debit itu akan sebanding dengan luas permukaan dan sebanding pula dengan kecepatan aliran. Nah, untuk V kecil ini artinya adalah laju aliran fluida dan A adalah luas penampang tempat fluida mengalir. Jadi di sini yang perlu adik perhatikan adalah penulisan untuk V. Nah, jadi untuk V yang besar ini artinya adalah volume dan untuk V yang kecil ini artinya adalah laju aliran fluida. Langsung saja, di sini ada contoh soal ke-7 dari SBMPTN tahun 2016 mengenai debit. Ujung sebuah pipa silinder memiliki jari-jari 1,5 cm. Air yang massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik mengalir dengan laju tetap yaitu 7 meter per second. Laju aliran massa yang meninggalkan pipa adalah, jadi yang ditanya adalah aliran massa. Oke, massa per waktu ya. M per T ini kita akan cari menggunakan konsep debit tadi. Jadi kita tulis dulu Q itu sama dengan V per T. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, V ini bisa kita modifikasi melalui persamaan massa jenis. Di mana massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Jadi untuk mencari volume itu sama dengan M dibagi dengan rho. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan tadi. V-nya kita ganti menjadi M per rho. Jadi untuk mencari M per T kita tinggal kalikan antara debit dengan massa jenisnya. Nah, untuk debitnya belum diketahui, maka kita bisa cari debit ini dengan persamaan A dikalikan dengan V. A ini adalah luas penampang, jadi kita perlu gunakan pi R kuadrat dikalikan dengan V. Diketahui jari-jarinya adalah 1,5 cm. Oke, nanti jadi pi dikalikan dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini kan dalam meter, kita ubah jadi meter kuadrat dikalikan V-nya adalah 7. Berarti kita punya pi ini adalah 22 per 7. Kemudian 1,5 ini kalau dikuadratin jadi 2,25 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 7. 7-nya dicoret terlebih dahulu. Jadi kita punya di sini 22 dikalikan dengan 2,25 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah debitnya. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan M per T sama dengan debit. PDB tadi adalah 22 dikalikan 2,25 dikali dengan 10 pangkat min 4. Kemudian kita masukkan massa jenis fluidanya. Di sini fluidanya berupa air 1000. Nah, kita tinggal kalikan ya. Di sini kalau 2 dikalikan dengan 2, ini kan hasilnya mendekati 4 ya. Maka kita pilih yang ada angka 4-nya. Kemudian di sini kan ada 10 pangkat min 4. Maka nanti tinggal 10 pangkat min 1. Oke, berarti nanti di sini sekitar 22 dikalikan dengan 0,225. Nah, ini kalau dikalikan maka hasilnya yang mendekati itu adalah 4,9 kg
per second. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, jika kita menemukan suatu aliran fluida dengan penampang ujungnya itu berbeda dengan ujung sebelumnya, maka besarnya debit pada penampang satu dengan penampang yang kedua itu sama. Nah, ini asasnya dinamakan asas kontinuitas. Jadi asas kontinuitas adalah kesamaan debit untuk penampang yang berbeda luasnya. Debit tadi bisa dicari menggunakan persamaan A dikalikan V. Jadi nanti A1 dikalikan dengan V1 akan sama besarnya dengan A2 dikalikan dengan V2. Nah, di sini Q artinya adalah debit, kemudian A adalah luas penampang fluida yang mengalir, kemudian V adalah laju aliran fluida. Jadi di sini V yang kita pakai adalah V kecil karena di sini diartikan laju. Seperti itu. Contoh soal ke-8 tentang asas kontinuitas dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah alat penyiram tanaman terdiri dari sebuah selang yang berdiameter 1 cm dengan salah satu ujungnya ditutup. Ujung yang ditutup dibuat 25 lubang kecil yang berdiameter 0,05 cm. Apabila air mengalir 2 meter per second dari keran, maka laju air yang keluar dari masing-masing lubang adalah. Jadi di sini ada alat penyemprot tanaman. Pada ujung yang kedua di sini terdapat 25 lubang dengan diameter masing-masing adalah 0,05. Jadi anggap luas penampang pada penampang yang terhubung dengan keran ini adalah A1, di mana diketahui diameternya adalah 1 cm. Kemudian V1 ini adalah aliran pada penampang pertama sama dengan 2 meter per second. Jadi anggap penampang pertama ini nanti dihubungkan dengan keran. Nah, untuk penampang yang kedua yang terdiri dari 25 lubang ini, maka anggap kecepatan alirannya adalah V2. Nah, ini nanti yang akan ditanyakan. Kemudian luas penampangnya masing-masing adalah 2. Diketahui D2-nya tadi adalah 0,05 cm. Nah, yang ditanyakan berapa V2-nya. Untuk mengerjakan soal ini kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan 25 Q2. Jadi kita gunakan 25 karena terdapat 25 lubang. Kemudian untuk Q1 kita jabarkan menjadi A1 dikalikan V1. Q2-nya berarti 25 dikalikan dengan A2 dikalikan dengan V2. Nah, A ini kita bisa ubah menjadi pi D kuadrat per 4 dikalikan V1 sama dengan 25 pi D 2 kuadrat per 4 dikalikan dengan V2. Maka nanti di sini 4-nya bisa dicoret, pi-nya juga dicoret. Adik tinggal masukkan nilai D1. D1 ini adalah 1 cm. Jadi kedua ruas ini tidak akan saya ubah, satuannya dalam senti semua ya. Nanti di sini 1 kuadrat dikalikan V1-nya adalah 2. Sama dengan 25 dikalikan dengan D2. D2 di sini 0,05 kuadrat dikalikan dengan V2. Maka besarnya V2 sama dengan 2 dibagi 25 dikalikan dengan 0,0025. Nah, ini nanti hasilnya adalah 32 meter per second. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita menuju ke asas Bernoulli. Jadi sebenarnya asas Bernoulli ini muncul dari kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di tempat satu itu akan sama dengan energi mekanik di tempat yang kedua. Nah, energi mekanik ini jika kita jabarkan menjadi EP ditambah dengan EK, di mana EP ini adalah MGH, ditambah dengan EK adalah setengah MV kuadrat sama dengan MG H2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Kemudian kedua ruas ini saya bagi dengan volume. Oke, ketika dibagi dengan volume, massa per volume seperti ini, massa per volume, maka persamaan ini akan menjadi rho GH. Nah, ini ya. Jadi nanti rho GH 1
Kemudian yang setengah MV kuadrat ketika dibagi volume maka M per V-nya menjadi massa jenis ya. Jadi nanti di sini menjadi setengah rho V1 kuadrat. Kemudian untuk ruas kedua juga sama. Jadi menjadi setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, rho ini hasil didapatkan dari massa per volume. Kemudian untuk mendorong agar fluida ini bisa berpindah ketinggian ya, maka diperlukan adanya suatu tekanan. Maka untuk persamaan energi mekanik ini, kekalahan energi mekanik ini perlu ditambahkan tekanan khusus untuk fluida. Nah, di sini diketahui P-nya adalah tekanan, kemudian V-nya adalah kecepatan aliran fluida, G-nya adalah gravitasi, H ketinggian, dan Rho adalah massa jenis. Langsung saja, di sini ada contoh soal tentang asas Bernoulli. Contoh soal ke-9 dari SBMPTN tahun 2016. Minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik mengalir melalui pita mendatar yang makin mengecil pada ujung pipa yang besar, memiliki kelajuan 3 meter per second. Jika perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa yang kecil dengan yang besar, maka kelajuan minyak saat melewati pipa yang kecil adalah, jadi di sini diketahui ada minyak melewati suatu penampang yang makin mengecil. Untuk penampang yang besar, di sini kecepatannya atau kelajuannya adalah 3 V1 sama dengan 3 meter per second. Yang ditanyakan adalah kelajuan aliran minyak dalam penampang yang lebih kecil V2. Jadi karena di sini penampangnya mengecil, tentunya V2 ini akan lebih besar. Nah, di sini diketahui perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa atau delta P 2,8 kilopascal atau 2800 pascal. Nah, di sini kita gunakan, oh iya, ini massa jenisnya adalah 800. Ini ya, tinggal dikaliin 1000, 0,8 kali 1000 nanti hasilnya adalah 800 kilo per meter kubik. Kita gunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini sebenarnya V1 ya. Oke, nah di sini karena pipanya ini mendatar, maka H1 sama H2-nya ini 0. Maka rho GH juga 0. Ini 0. Maka kita punya P1, ini kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, maka nanti P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. P1 min P2 ini sebenarnya adalah delta P. Jadi nanti sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Delta P-nya adalah 2800 sama dengan setengah dikalikan dengan rho-nya adalah 800. V2 kuadrat ini nanti yang akan kita cari. V1-nya adalah 3 kuadrat, maka 9. Dicoret terlebih dahulu. Di sini 8 bagi 2, 4. Jadi nanti 400 sama 2800 ini nanti jadi 7. Jadi kita punya di sini 7 itu sama dengan V2 kuadrat min 9. V2 kuadrat sama dengan 16. Nah, V2-nya menjadi 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah D.